Shalom, selamat pagi kepada semua saudara-saudariku dalam nama Tuhan Yesus. Pagi ini kita kembali berjumpa dalam membaca firman Tuhan satu pasal satu hari. Kita telah tiba di Matius pasal yang ke-10 dengan judul Yesus memanggil ke-12 Rasul. Tetapi pagi ini kita hanya mendengarkan audio tanpa video. Sebagaimana biasanya kita membuat video, namun pagi ini kita hanya mendengarkan video, tapi tidak akan mengurangi makna dari firman pagi ini. Sebelum kita masuk ke firman Tuhan pagi ini, mari kita undang kuasa Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di sorga, hari yang indah Tuhan kembali berikan bagi kami. Pada saat kami membuka mata kami melihat cahaya Tuhan melalui sinar matahari yang Tuhan berikan. Kami bersyukur kami dapat menggerakkan badan kami, karena Tuhan masih memberkati kami dan berikan kami kesehatan. Terima kasih Tuhan. Pagi ini kami akan awali hari kami dalam membaca firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan berkati kami dengan firman yang akan kami baca, membawa iman kami semakin bertumbuh dan berpengharapan, dan lebih setia dalam menanti kedatangan-Mu yang tidak lama lagi. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam anak-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan Yesus, mari kita masuk ke firman Tuhan pagi ini. Matius pasal yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Yesus memanggil ke-12 Rasul. Yesus memanggil ke-12 murid-Nya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 Rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot, dan Judas Iskariot yang mengkhianati Dia. Yesus mengutus ke-12 Rasul. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus, dan Ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu, dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari penghakiman tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Penganiayaan yang akan datang dan pengakuan akan Yesus. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang,
karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu. Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah akan anaknya, dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang, dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu, janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Yesus membawa pemisahan. Bagaimana mengikut Yesus? Jangan kamu menyangka bahwa kamu datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Pemirsa
yang diberkati oleh Tuhan Yesus, pagi ini kita sudah selesai membaca firman Tuhan dari Matius pasal yang ke-10. Biarlah firman Tuhan yang kita telah baca dan juga yang kita telah dengar melalui video ini akan menjadi berkat bagi kita, supaya di tengah perjalanan hidup kita menuju terang kemuliaan Tuhan, menanti kedatangan Yesus yang tidak lama lagi, kiranya kita dapat melatih diri kita agar lebih baik di hadapan Tuhan. Karena ada beberapa poin yang Tuhan telah sampaikan dalam kitab Matius pasal 10, bahwa Tuhan tidak akan mengakui kita di hadapan Bapa kalau kita juga malu mengakui Dia di hadapan sesama kita manusia. Dan apabila kita tidak memikul salib kita dan mengikut Yesus, Ia juga tidak akan melayakkan kita di hadapannya. Biarlah firman Tuhan pagi ini akan benar-benar membawa satu perubahan baru bagi kita, agar kita lebih baik di hadapan Tuhan. Mari kita tutup dengan doa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu pagi ini memberikan kami suatu pengertian agar kami melakukan hal yang terbaik di hadapan Tuhan. Kiranya kami menjadi anak-anak-Mu yang tidak malu untuk menceritakan akan Engkau adalah Allah kami, untuk menceritakan akan janji keselamatan yang Tuhan berikan bagi kami. Bapa, kiranya kami selalu melatih diri kami, agar kami semakin baik dan semakin sempurna di hadapan Tuhan. Kami tahu Tuhan, bahwa kami tidak akan bisa mencapai kesempurnaan. Namun dengan kasih-Mu, melalui kematian Yesus di kayu salib, Tuhan akan memberikan kami kasih karunia, melayakkan kami untuk memperoleh kasih karunia dari Tuhan, agar kami disempurnakan oleh Tuhan. Tuhan, sertailah kami sepanjang hari ini, terkhusus hari inilah hari Sabat Tuhan. Kiranya kami melakukan yang terbaik di hadapan Tuhan dalam menyembah dan memuliakan nama-Mu. Berkati semua pemirsa dimanapun mereka berada. Kasih Tuhan menjadi bagian mereka masing-masing dalam rumah tangga, dalam pribadi, dalam pekerjaan, dalam kesehatan. Turut Tuhan campur tangan, hadir dalam kebutuhan mereka. Sempurnakanlah Tuhan doa kami ini, kami alaskan melalui anak-Mu Yesus, Tuhan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan Yesus, demikianlah perjumpaan kita pada pagi ini. Semoga hari esok adalah hari yang lebih baik lagi. Kita dapat bersama-sama untuk kembali membaca firman Tuhan dari Matius pasal yang ke-11. Saya Pendeta Rista Karo-Karo menyampaikan, Tuhan Yesus memberkati.